Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang paralel algoritma dengan numerical example. Nah, baik, kita lanjutkan saja ya. Nah, apa sih itu paralel? Nah, paralel ini adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu ataupun banyak CPU. Nah, tujuan utamanya ini di sini komputasi paralel itu adalah untuk meningkatkan daya komputasi yang tersedia untuk pemrosesan aplikasi yang lebih cepat. Nah, untuk paralel sendiri paralel komputasi sendiri ada dua jenis ya, teman-teman. Yang pertama itu ada data paralel. Nah, data paralel itu tugas yang adalah data paralel itu tugas yang sama dilakukan pada subset yang berbeda dari data yang sama. Nah, komputasi umumnya dilakukan secara sinkron. Percepatan dicapai karena beban komputasi terdistribusi merata pada data yang dipartisi, dan tingkat paralelisasi bergantung pada ukuran data input. Dan ini dirancang untuk mencapai keseimbangan beban optimal pada sistem multiprosesor. Nah, selanjutnya itu ada task paralel. Ia menjalankan tugas yang berbeda dilakukan pada data yang sama atau berbeda. Kemudian komputasi umumnya dilakukan secara sinkron. Percepatan lebih terbatas karena bergantung pada dependensi dan variasi tugas, dan tingkat paralelisasi bergantung pada jumlah tugas independen yang dapat dieksekusi secara bersamaan. Nah, untuk keseimbangan sendiri, keseimbangan beban bergantung pada ketersediaan sumber daya dan algoritma penjadwalan, misalnya penjadwalan statis maupun dinamis. Nah, dan untuk task paralel ini grafiknya salah. Untuk task paralel ini ya sebuah kegiatan paralel itu disebut task paralel jika CPU tugas yang diberikan itu berbeda. Tugas yang berbeda tapi dijalankan secara bersamaan, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan saya akan menjelaskan tentang parallel sortingnya di sini, itu Bitonic sorting. Untuk implementasinya bisa teman-teman lihat, Bitonic sort adalah algoritma penyortiran berdasarkan perbandingan. Ini memfasilitasi urutan biner sehingga hanya dapat diterapkan pada struktur data dengan jumlah elemen sama dengan pangkat 2. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan secara langsung aja ya untuk penerapan Bitonic sorting ya. Sekarang kita masuk ke Bitonic sorting ya. Ini saya sudah buat contoh di sini. Nah, contohnya kita memiliki data array seperti ini. Lalu kita akan melakukan Bitonic sequence. Nah, Bitonic sequence ini apa? Bitonic sequence itu kita nanti akan membelah dan menyatukan data untuk diurutkan. Kita lanjut saja ya. Ini saya sudah belah ya datanya ya. Jadi kita belah dulu. Ini ada 8 totalnya, jadi kita belah jadi 4 dengan jarak 4 ya, jarak banding 4. Jadi dia menjadi seperti ini. Lalu sudah kita belah, baru kita melakukan sorting. Nah, untuk sorting yang data bagian kirinya, array bagian kirinya kita menggunakan ASC dan kita sorting, kita mendapatkan hasil ya ini ya, ASC. Sekarang yang data sebelah kanannya ya array sebelah kanannya kita sorting lagi secara DSC dan kita mendapatkan hasilnya di sini. Kurang lebih seperti ini. Ini secara manual ini. Itu kita lanjut. Nah, kita gabungkan untuk hasil yang kita dapatkan dari sorting ASC dan DSC nya dari dua data yang dibelah ini, jadi data seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita
lalu baru kita melakukan Bitonic merge sini, bandingkan elemen jarak secara serentak. Nah, kita ambil data yang tadi ya sini ya, lalu kita tahap satunya kita menggunakan jarak 4 ya, karena datanya ini ada 8, arraynya ada 8, sorry. Kita masukkan, lalu kita ambil lagi ya, kita belah yang tadi kita belah tadi, kita ambil lagi sebelah kirinya dulu, nanti kita hitung yang sebelah kanannya. Oke, kita ambil hasilnya, lalu kita masukkan sebelah kanannya ini, ini. Lalu kita, karena saya ingin mengurut datanya secara DSC, ASC ya, ASC, maka saya perbandingan seperti ini. Jika 3 itu kan lebih kecil daripada 6 ya, jadi ini tidak ditukar. Tadi ini posisinya tetap sama-sama ya. Nah, kurang lebih biasanya seperti itu. Lalu kita melakukan perbandingan selanjutnya, 4 dan 5. 4 itu masih kecil ya, jadi untuk posisinya masih tetap sama 4 dan 5. Kemudian 7 dan 2. Nah, 7 itu lebih besar daripada 2, jadi kita pindah 2 ke 7, 2 ke posisi 7 ini yang di atas ini, dan 7 ke yang kedua ini. Hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya yang 8 banding 1 lebih kecil daripada 8, berarti ditukar posisinya lagi. Oke, dapat hasilnya. Lalu kita gabungkan dan hasilnya seperti ini teman-teman, untuk tahap yang pertama. Sekarang tahap yang kedua masih juga pakai Bitonic merge lagi, tapi kita pecah dan merge lagi. Oke, bagian kiri kita ambil bagian kiri dulu. Jadi ini nanti kita banding 2 jarak 2, tadi sudah 4 ya, sekarang kita banding jaraknya sama dengan 2, jadi hasilnya seperti ini perbandingannya. Nah, 3, 4 dan 2, 1 teman-teman. Baik, kita bandingkan lagi sama seperti tadi, 3 banding 2 ya, karena 2 lebih kecil maka 2 ambil posisi 3 dan 3 ambil posisi array 2. Oke, dan sama lagi untuk yang 4 juga 4 banding 1, karena 1 lebih kecil daripada 4 maka 1 ngambil posisinya 4, array 4 sini. Array 4 sini dia pindah, dan 4 ini pindah ke indeks angka 1 sini. 1 dan 4. Nah, sekarang kita banding, ini ada tipe dikit ya, sorry. Ini banding. Ini kita sudah dapat hasilnya, maka kita banding lagi biar dia bisa berurut yang benar. Kita banding banding jaraknya sama dengan 1. Maka di sini kita bandingnya gini, 2 dibanding 1 gitu. Oke, langsung saja ya. Nah, kita langsung taruh begini, 2, 3 dan 4. Nah, 2 dibanding 1, maka 1 ngambil indeks 0, indeksnya angka 2 sini, kita pindah seperti ini. Oke, dan untuk banding 3 dan 4 nya posisinya tetap sama ya, karena 3 itu lebih kecil daripada 4, kurang lebih seperti ini. Nah, ini jadi kita untuk bagian kirinya ini sudah selesai ya, karena ini sudah berurut. Mari kita lanjutkan untuk bagian kanannya teman-teman, yang 5, 7, 8, 6, 5, 7, 8, sorry. 6, 5, 7, 8. Caranya sama juga teman-teman, 6 banding 7 dan 5 banding 8. Hasilnya seperti ini, 5.
Dan ini tidak ada perubahannya karena ya memang sudah sudah benar itu urutannya. Ke banding jarak 1. Nah, pada di sini banding jaraknya sama dengan 1, maka 6 banding 5 dan 7 banding 8. 6 banding 5. 6 itu lebih besar daripada 5, maka posisinya 5 ngambil 5 ini akan mengambil posisi indeks angka 6, itu indeks 0 ya sini ya. Maka hasilnya 5,6, dan untuk 7 dan 8 nya karena sudah benar ya untuk posisinya dari angka terkecil ke terbesar, maka ya masuk 7 tinggal dimasukkan dan 8. Nah, kita udah dapat hasilnya. Hasil kirinya kita sudah dapat 1 2 3 4 dan hasil kanannya 5 6 7. Nah, kita gabungkan dan barulah kita mendapatkan urutan array yang sudah benar teman-teman, secara ascending dari array yang terkecil dan terbesar. Nah, kenapa ini disebut paralel? Karena di setiap tahap itu banyak banding tukar dan semua bisa dijalankan secara bersamaan pada sistem. Nah, jadi ini untuk teorinya kita sama seperti data paralel. Data ya mengoperasikan data yang sama. Ya, mengoperasikan data yang sama. Oke, sekarang ada lagi ya teman-teman. Untuk sortingnya ada odd dan even sorting. Nah, apa sih odd even sorting ini? Odd even sort ini juga dikenal sebagai brick sort, adalah algoritma penyortiran yang ditempat berdasarkan perbandingan. Ini membagi struktur data dalam pasangan yang terdiri dari elemen dengan indeks dan indeks genap dan indeks ganjil masing-masing. Odd even cara sederhana bekerja dalam dua tahapan yang diulang. Di antaranya phase 1-nya adalah odd di sini ya. Odd itu ganjil membandingkan pasangan indeks, dan fase 2-nya ada genap. Dan pada fase ini setiap pasangan di swap baik secara ascending maupun descending sesuai pengaturannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk urutannya sebenarnya sih boleh odd dulu atau genap dulu teman-teman, bebas. Nah, ini saya sudah menyediakan contoh juga ya. Contoh kita akan melakukan sorting secara descending ya, dari angka terbesar ke terkecil. Data array-nya 6 3 2 4 1 5. Indeksnya dan datanya ini kita perhatikan juga ya. Indeksnya. Lalu kita akan melakukan phase pertama, kita mulai dari even di sini, bandingkan pasangan indeks. Nah, teman-teman, ini indeksnya maksudnya genap. Kita angka dari yang genap itu yang mana? Kalau dari indeks ini 0 itu 0 masuk genap enggak ya? Iya, masuk genap. Masuk genap berarti 6 nah, genap ini tambah 1 berarti dia ke sampingnya. Berarti membandingkan dengan yang ada di angka sampingnya. Berarti 6 akan dibanding 3 gitu. Kita langsung saja. Nah, seperti ini. Kemudian sama juga ya yang bagian kedua, indeks kedua di sini. Indeks kedua angka 2 akan dibanding dengan angka 4 dan 1 akan dibanding dengan angka 5. Kita bandingkan secara descending. 3 6 itu udah lebih besar daripada 3, berarti sudah benar. Dan 4 banding 2, 4 banding 2 banding 4, 2 itu lebih kecil daripada 4, maka dia ditukar posisinya. 4 di 2 dan 1 banding 5, karena 5 lebih besar daripada 1, maka posisinya ditukar. Oke, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Sekarang yang kedua adalah odd, dibandingkan indeks ganjil dengan ganjil tambah 1. Kurang lebih konsepnya sama teman-teman. Jadi ini kan ganjil ya, berarti kita ngambilnya dari indeks 1. Berarti dari 3 ini, dari 3 tambah ganjil tambah 1, berarti di sampingnya jadi kita bandingkan dengan angka 4 dan begitu seterusnya. Oke, seperti ini 3 banding 4, 3 banding 4 dan 2 banding 5. Oke,
kita dapatkan hasil seperti ini. 3, 4 itu lebih besar daripada 3 lebih kecil daripada 4, maka ditukar posisi. 2 dan 5 itu 5 lebih besar, maka tukar posisi lagi. Ini secara descending ya, ingat ya urutannya ya, kita lakukan ini ya. Lalu kita ulangi lagi teman-teman. Tadi sudah dari kita dari event, odd, dan gitu lagi seterusnya sampai datanya terurut. Data arraynya terurut. Oke, kurang lebih caranya sama. 6, 4, 3, 6 banding 4, 3 banding 5, dan 2 banding 1. Hasilnya 6 dan 4 itu tetap, 3 dan 5 itu ketukar, dan 2 dan 1-nya tetap. Terus kita akan lanjutkan. Ini kan belum ini ya, ini kan belum berurut ya, masih 4 dan 5 ini masih belum ini. Maka kita lakukan lagi ya untuk proses sortingnya. Tidak event, sekarang kita melakukan secara odd atau ganjil. Oke, caranya kurang lebih sama seperti tadi. 4 banding 5 itu 5 lebih besar daripada 4, maka dia tukar posisi indeks 5 ke indeks 1 dan 4 ke indeks 2. Untuk 3 dan 2 nya ini tidak ditukar karena ini urutannya sudah benar. Kita dapat hasilnya seperti ini, dan hasil DC nya adalah ini teman-teman. Jadi ya 6, 5, 4, 2, dan 1. Nah, untuk keyword sorting kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke parallel matrix operation. Nah, di sini ada multiply matrix teman-teman. Apa sih multiply matrix? Nah, matrix multiply ini adalah operasi matematika di mana dua matriks digabung untuk menghasilkan matriks baru. Untuk konsep jelasan seperti ini, jika ada dua matriks M kali X dan B sama dengan N kali B, hasilnya ada C, hasilnya adalah C sama dengan matriks barunya M kali P. Artinya perkalian dilakukan secara baris dan kolom, dan ini untuk matriksnya itu harus sama untuk jumlah kolomnya dan jumlah jumlah kolomnya dan jumlah barisnya teman-teman. Baik, selanjutnya saya sudah memberikan contoh di sini, contoh matriks 2 kali 2. Matriks A nya contoh seperti ini dikali dengan matriks B seperti ini, 5, 6, 7, 8. Kita akan melakukan perkaliannya seperti ini teman-teman ya, dari indeks 0 di sini ke indeks 0 yang di sini. Cara kolom dan baris cara baris dan kolom, dari baris kali kolom. Tadi 1 kita dikalikan dengan 5 di sini teman-teman lihat, 5, lalu 2 baris ya kita kalikan dengan 7 yang di kolom sini, bagian kolom 0. Nah, kita dapatkan hasil 5 tambah 14 dan hasilnya adalah 19. Nah, lanjut. Sekarang kita pindah dikit, geser. Untuk kolomnya kita kalikan kolom baris yang di 0 ini dengan kolom bagian 1 ini, indeks 1. Maka 1 dikalikan 6, 1 dikali 6 tambah dengan 2 baris 2 sini dikalikan dengan 8, maka hasilnya 6 ditambah 16 dan hasil akhirnya adalah 22. Lalu kita lanjut. Sekarang bagian bagian kolom matriks A nya kolom 1, berarti turun ke bawah sini. Dan untuk yang bagian ininya tetap bagian matriks B nya tetap kita dari yang awal dulu, dari 5 kolom awal dulu, berarti 3 kali 5 ditambah 4 kali 7, maka hasilnya 15 tambah 28, dan jika ditambah hasil akhirnya dapat 43.
Lalu kemudian kita ke bagian matriks yang lain lagi, array matriks yang lain lagi, itu 1 link 1, berarti kolom 1 sini dikalikan dengan kolom baris matriks A itu kita kalikan dengan kolom 1 matriks B. Maka hasilnya seperti ini, 3 dikalikan 3 dikali 6, lalu 4 dikali 8 ini sama dengan 18 tambah 32, maka hasilnya 50. Nah, setelah kita dapat hasilnya tadi semuanya kita cantumkan di sini. Tadi yang awal 0, array 0 dengan 0 itu hasilnya 19, 01, 22, 1043 dan 11 itu 50. Nah, jika kita gabungkan sesuai dengan koordinatnya, maka kita mendapatkan matriks baru, yaitu dengan hasil matriks C 19, 22, 43 dan 50 sesuai dengan penempatan arraynya, angka indeksnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu operasi selanjutnya, yaitu parallel matrix operation. Itu namanya convolution. Convolution itu adalah operasi matematika untuk mengolah data asli menggunakan matriks kecil atau filter agar mendapatkan hasil output baru yang mengekstrak pola atau informasi penting. Nah, contohnya seperti ini, dari inputnya seperti ini dan kernel seperti ini, kita mendapatkan output seperti ini, 2, 2, 1, 3. Ikuti jumlah ininya ya, jumlah kernelnya ya, bentuk kernelnya, baris dan kolom kernelnya. Nah, untuk cara kerjanya sini sudah dijelaskan juga. Yang pertama, tempel kernel di atas sebagian input, kalikan setiap elemen kernel dengan elemen input yang bersesuaian, dan jumlah hasil perkalian dengan satu angka output. Geser kernel ke posisi lain dan ulangi langkah 2 dan 3 sampai seluruh input diproses. Nah, untuk contohnya sini sudah ada secara visual. Jadi ini ada dadu ya, dadu A dan dadu B. Nah, dadu A dan dadu B ini memiliki data array yang sama 1 sampai 6. Lalu untuk proses konvolusinya kurang lebih seperti ini. Ini untuk rumusnya. Nah, kita kalikan dulu teman-teman yang indeks. Hasilnya ini kita kalikan dulu dari indeks yang pertama, indeks 0, dan dari array yang kedua, dan indeks akhir dari array atau dadu B. Dadu B. Lalu ini jika sudah selesai diproses, maka maka angka 6 ini akan pindah lagi ke bawah 2. Jadi 2 dikali, untuk hasilnya 2 dikali 6, lalu 5 dikali 1 karena udah pindah. Oke, untuk visualnya saya tampilkan saja sekarang langsung. Nah, sampai dia habis dihitung semua arraynya teman-teman. Dan untuk hasilnya, perhitungannya kurang lebih seperti ini. Kita dapatkan hasilnya dari kita sudah dapatkan hasil ekspresi perkaliannya. Sekarang saya sudah menyediakan implementasinya teman-teman. Ini implementasinya adalah untuk merender merender gambar. Nah, untuk ini penerapannya saya menggunakan convolution tadi ya di sini ya. Kernelnya Gaussian kernel 5x5 dan pre-rendering yang dilakukan. Nah, untuk ini saya sudah menyediakan dua, ada yang non paralel dan paralel. Kita coba yang paralel biar teman-teman tahu gimana maksudnya ini. Kita coba yang non paralel dulu. Non paralel itu dia cuma satu ya. Oh ya, ini gambarnya saya sudah siapkan ya, gambar akan di render nanti. Oke, kita jalankan. Nah, tadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk
yang rendering secara non paralel. Jadi semua bit dari gambar ini itu akan diproses satu-satu. Teman-teman lihat di sini. Jadi gambarnya ini per garis, di rendernya secara per garis, teman-teman. Nah, lama kan? Lama banget. Lama sekali. Nah, ini lama. Oke, sudah cukup ya untuk yang ini ya. Oke, itu lama. Untuk non paralelnya lama, makanya kita di sini kita akan coba yang Gaussian paralel ya sih. Untuk yang bagian paralel ini kita menggunakan core dari CPU, teman-teman. Jadi untuk CPU komputer saya ini ada 6 core, jadi harusnya itu 6 proses sekaligus, teman-teman, rendernya. Jadi dalam artian rendering gambarnya itu menjadi lebih cepat. Kita tes saja. Nah, kan langsung jadi ya teman-teman, langsung jadi. Kurang lebih itu untuk pengimplementasian dari materi tadi, teman-teman, data paralel. Nah, untuk itu kurang lebih seperti itu untuk materi pada video kali ini. Baik, untuk segala kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.